Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Pasti baik kan? Oh iya, perkenalkan dulu ya. Nama saya adalah Sada Fentari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Manajemen kelas 2F. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas saya dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang didoseni oleh Bu Atut tentang optimalisasi potensi ekonomi daerah. Nah, kali ini perekonomian dunia kembali dihadapkan pada terjadinya krisis ekonomi, tingginya tingkat tabungan, kurangnya investasi, semakin tingginya capital outflow, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Dan kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah untuk mengarah kondisi perekonomian yang menjadi lebih baik melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah nih ya. Nah, perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintahan dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut, di antaranya permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya dan distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal diharapkan dapat meningkatkan produksi nasional atau bisa disebut dengan PDB. Nah, dengan adanya pemberian otonomi daerah yang lebih luas, maka pola perencanaan akan mengalami perubahan, yakni lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan kemampuan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian fiskal regional yang dapat mengarahkan daerah untuk dapat merencanakan program yang komprehensif meliputi kerangka regional dan sektoral. Nah, di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang pengertian dari apa sih pengertian dari otonom dan otonomi daerah itu. Nah, yang pertama, otonomi berasal dari bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Ingat ya, autos yang berarti sendiri, nomos yang berarti aturan. Berdasarkan asal-usul istilah tersebut, para ahli memberikan pengertian otonomi sebagai pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dengan demikian, kata otonomi dapat diartikan sebagai kemerdekaan dan kebebasan menyelenggarakan pemerintahan. Apa? Kemerdekaan dan kebebasan menyelenggarakan pemerintahan. Nah, ada nih menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Nah, negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah suatu daerah atau suatu negara di mana hanya ada satu negara dan satu pemerintahan, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Apa aja sih? Yang pertama, yaitu negara kesatuan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, negara kesatuan yang menerapkan prinsip sentralisasi kewenangan, yaitu negara kesatuan dapat diatur oleh pemerintah pusat. Nah, yang kedua, negara kesatuan yang menerapkan prinsip apa? Desentralisasi. Desentralisasi itu apa sih? Pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah. Nah, negara kita adalah negara kesatuan yang menerapkan prinsip desentralisasi pemerintahan. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan. Nah, daerah otonom apa sih? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada lagi tujuan dari otonomi daerah. Apa aja sih? Ada berapa sih? Nah, tujuan dari otonomi daerah itu ada 4. Yang pertama, hal politik, dan yang kedua, hal manajemen, yang ketiga, hal kemasyarakatan, dan keempat, hal ekonomi pembangunan. Ada lagi yaitu asas-asas otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi. Apa asas desentralisasi itu?
Nah, penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, itu yang pertama. Dan ada lagi yang kedua, yaitu asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang ketiga, asas tugas pembantuan adalah penguasaan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa, serta dan pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Dan ada lagi yaitu dasar hukum otonomi daerah. Nah, agar otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka harus disusun peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan atau dasar hukum. Nah, pelaksanaan otonomi daerah berpedoman pada konstitusi atau hukum dasar negara yang tertulis, yaitu yang pertama seperti Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua, dan yang kedua, Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dan ada lagi undang-undang yaitu UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang kedua UU nomor 32 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dan ada lagi pembentukan daerah otonomi. Dalam pembahasan di atas telah disinggung bahwa daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut praaksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ada lagi syarat administratif. Suatu daerah akan menjadi daerah otonom jika memenuhi syarat administratif, yaitu persetujuan dari DPRD, kabupaten, kota, bupati, atau wali kota yang akan menjadi. Ada lagi tinjauan umum perkembangan otonomi daerah selama ini, yaitu gelombang pertama 2001 sampai 2004. Apa aja sih? Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka NKRI. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, yang sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga yaitu daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonomi, dan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. Yang gelombang 2 pada tanggal 15 Oktober disahkan UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004 sebagai perombakan atas kedua UU rintisan otonomi daerah, yakni UU nomor 22 tahun 1999 dan UU nomor 25 tahun 1999. Itu diakui oleh para pemerintah pusat memiliki keterbatasan. Dengan berlakunya kedua UU ini, maka dimulai gelombang 2 era otonomi daerah. Nah, ini ada dampak pelaksanaan otonomi daerah. Yang pastinya kalau dampak itu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, ini yang pertama adalah dampak positif. Dampak positifnya yaitu pelaksanaan otonomi daerah adalah biaya birokrasi jadi lebih efisien. Dari segi ekonomi bisa terlihat dari bertambahnya pendapatan daerah yang juga diikuti oleh pendapatan masyarakat. Terus kemajuan dengan semakin dikenalnya budaya setempat di luar daerah. Terus ada lagi segi keamanan dan politik, merupakan salah satu cara mempersatukan NKRI. Dengan otonomi daerah, daerah dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang kedua, dampak negatif. Masalah yang timbul dari pelaksanaan otonomi daerah sejauh ini, adanya kecenderungan pemerintahan daerah untuk mengeksploitasi rakyat melalui pengumpulan pendapatan daerah atau pungutan liar dan penggunaan dana anggaran yang tidak terkontrol. Terus pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah
Ada lagi berlebihan ini merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Rusaknya sumber daya alam ini disebabkan karena adanya dari pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan asli daerah atau bisa disebut dengan PAD, di mana pemerintahan daerah menguras sumber daya alam potensial yang ada tanpa mempertimbangkan dampak negatif atau kerusakan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan sustainable development. Terus bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah, dan juga seringkali terjadi harga sebuah barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga barang-barang tersebut sebenarnya di pasar. Ada lagi pengoptimalan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, lemahnya pengawasan dari pusat maupun check dan balance. Yang kedua, pemahaman terhadap otonomi daerah yang belum sepenuhnya baik oleh aparat maupun warga masyarakat menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah menyimpang dari tujuan mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Nah, yang ketiga, keterbatasan sumber dana dihadapkan dengan kebutuhan dana pembangunan dan rutin operasional pemerintahan. Yang keempat, kesempatan seluas-luasnya yang diberikan pada masyarakat untuk berpartisipasi mengambil peran. Yang kelima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD yang seharusnya berperan mengontrol dan meluruskan segala kekeliruan mengimplementasi otonomi daerah tidak menggunakan peran dan fungsi yang semestinya. Yang keenam, kurangnya pembangunan sumber daya manusia atau sumber daya manusia moral, spiritual, intelektual, dan keterampilan yang seharusnya diprioritaskan. Nah, ada lagi hal-hal yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah yang pertama, manusia sebagai objek atau subjek dari sumber otonomi daerah harus merupakan manusia berkualitas. Yang kedua, keuangan sebagai sumber biaya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, prasarana, sarana, dan peralatan harus tersedia dengan cukup dan memadai. Yang keempat, organisasi dan manajemen harus baik. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah harus ditempuh berbagai cara, seperti memperketat mekanisme pengawasan kepada kepala daerah, terus memperketat pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya. Terus kesimpulan dari video ini tadi yaitu otonomi daerah memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan potensi terbaik yang dimiliki secara optimal, di mana untuk mewujudkan keadaan tersebut berlaku berproporsi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri. Nah, ini dia akhir dari videonya. Jadi terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya juga masih belajar, saya juga masih mahasiswa. Jadi mohon maklum. Terima kasih banyak dan see you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.